didukung oleh Syukron kathiran, pemirsa, masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan dan kita akan lanjutkan kembali pelajaran hari ini mengenai hubungan dengan sesama manusia. Tafadhol, Bapak Helmi. Adik-adik, dimanapun adik-adik berada, masih tetap di rumahkah? Alhamdulillah masih di rumah. Baik, kita akan lanjutkan tadi bahwa setelah kita tahu bahwa inti dari ajaran Islam dalam 3 pilar iman, Islam, dan ihsan tadi adalah bagaimana kita mengabdi, bagaimana kita bermanfaat bagi manusia yang lain, maka coba kita tanya kepada Al-Quran, bagaimana Al-Quran memberi pelajaran pada kita. Ini ayat yang sering sekali adik mungkin dengar, Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini berarti mudah diartikan, wahai manusia, bahwa aku Allah telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian aku menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kenapa? Agar kamu saling mengenal. Di antara kamu yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa sebetulnya bahwa kita sudah dikasih hak, diciptakan oleh Allah. Jadi diciptakan itu adalah hak. Kewajiban kita selanjutnya adalah kita harus saling mengenal. Saling mengenal itu apa? Saling mengenal itu adalah saling memahami. Saling memahami itu apa? Saling memahami adalah sesuatu yang bisa kita tanyakan pada pelajaran Islam yang lain. Misalnya begini, Imam Ahmad, Imam Tobroni, sama Imam Daruqutni itu pernah, ini juga hadis yang adik-adik mungkin sangat familiar, tentang khairun nas anfa'um linnas. Adik-adik sudah pernah dengar kan bahwa manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ketika kita sejajarkan antara kewajiban untuk saling mengenal, saling memahami dengan konsep bahwa yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa, kemudian yang paling mulia di sisi Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat, maka kita punya garis persamaan demikian. Jadi antara bertakwa dengan bermanfaat itu adalah kualitas yang sama-sama menurut Allah paling mulia bagi manusia. Dengan demikian kita bisa simpulkan pada bagian ini bahwa sebetulnya antara kita menjadi muslim yang beriman, yang berihsan, mengabdi kepada sama manusia itu bisa dilakukan dengan cara memberi manfaat pada orang lain, dan cara itu terbukti atau dianggap yang paling tepat untuk menggambarkan bagaimana kita mengenal dan memahami orang lain, suku lain, bangsa lain, bahkan bangsa yang sangat berbeda dengan kita. Dengan kualitas seperti itu, memberi manfaat pada orang lain, itulah kita hampir bisa disamakan dengan kualitas ketakwaan. Dalam salah satu ayat yang lain, misalnya Al-Maidah ayat 2, disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sebetulnya kita melalui iman, Islam, dan ihsan itu sudah diajarkan oleh Allah bagaimana untuk menjamin bahwa kebermanfaatan itu bukan kebermanfaatan yang di luar batas. Kebermanfaatan itu ada ukurannya. Apa itu ukurannya? Ketika ukuran itu didasarkan pada kebaikan pada ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Kembali lagi pada tadi, ketakwaan adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi misalnya adik-adik di sana berkehendak untuk memberitahu kepada teman-teman yang lain yang mungkin masih berbuat salah menurut adik-adik, jika mengingatkannya, cara mendakwahkannya tidak bagus dan itu tidak bermanfaat bagi mereka, misalnya lebih bersifat sinis, acuh, mencelakai, balas dendam, dan seterusnya, maka itu tidak termasuk hal-hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kesimpulannya adik-adik mungkin bisa diingat bahwa kita dengan belajar Islam yang baik, dengan iman yang baik, dengan ihsan yang baik, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bagi sesama akan bermanfaat. Bermanfaat bagi sesama juga bagian dari ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, semoga apa yang kita bahas sedikit ini bermanfaat bagi adik-adik di rumah. Salam sehat, salam kepada orang tua adik-adik. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik di rumah, itu dia pelajaran hari ini mengenai hubungan dengan sesama yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dan pertanyaan kuis hari ini adalah, pertama, menyapa dengan salam, bersilaturahim, sedekah merupakan contoh dari A. Hablum minan nas, B. Hablum minallah, atau C. Hablum minal alam. Pertanyaan kedua, manusia adalah khalifah dalam 3 pilar ajaran Islam, yakni A. Fikih, akhlak, Islam, atau B. Akhlak, tauhid, iman, atau C. Iman, Islam, ihsan. Nah, adik-adik bisa mengirimkan jawabannya melalui akun Instagram @metrotv di postingan banner tema hari ini tentunya, dan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Dan jawabannya akan dibacakan pada episode selanjutnya. Jawaban adik-adik di rumah ditunggu ya sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat malam ini. 2 orang dengan jawaban yang benar akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp500.000. Nah, saatnya untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam kuis sebelumnya, ini dia jawaban yang benar. Nah, inilah nama-nama pemenangnya. Selamat ya adik-adik yang sudah menjawab dengan benar, semoga bermanfaat dan berkah selalu. Dan untuk pertanyaan kuis hari ini, adik-adik tentu bisa mendapatkan jawabannya esok di episode selanjutnya. Adik-adik pemirsa di rumah, lita'arafu atau saling mengenal, itulah makna yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Dan saling mengenal ini, maka kita akan mengetahui perbedaan dan juga menjadi lebih toleran. Dan kita pun juga mendapatkan kesempatan untuk belajar satu sama lainnya. Dan kesalahpahaman sering terjadi karena kita tidak saling mengenal. Itulah kesimpulan dari pelajaran hari ini ya adik-adik di rumah. Semoga bermanfaat dan penuh maslahat untuk kita semua, dan juga dapat menambah wawasan baru bagi kita semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Saksikan terus Syiar Madrasah Ramadan setiap hari, Senin hingga Jumat setiap pukul 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Metro TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.